Betul, oke. Waktu dia minta ikan goreng, yang makan itu anak Maria atau Tuhan yang makan? Tuhan. Oh, Tuhan makan ikan goreng. Baik, terima kasih jawabannya. Lanjut Bang Hadi. Menyatakan bahwa dia telah bangkit. Jadi Ya, berarti yang bangkit itu, ya, berarti yang bangkit itu masih anak Maria, Bang. bukan, kan biasanya sudah mati. Loh, nah isi kuburan kosong. Iya, kuburan kosong artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Jadi anak Maria hilang. Hilang di dalam kubur. Oh, anak Maria hilang. Ngomong dulu dari tadi kalau anak Maria hilang. Hilang artinya dibawa langsung oleh Allah itu sendiri. Sebab Nah, ini kan ponakannya Yesus misalnya nih, ingin menziarahi kuburan omnya, kan gitu ya. Nah, dia bertanya, loh, kalau memang om saya dikubur, mana mayatnya? Gimana jawabnya, Bang? Nah, jawabnya adalah ketika Yesus datang mewujudkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh apologet muslim adalah reaksi, bukan aksi. Karena yang memulai adalah mereka. Selama mereka usil terhadap agama kita, maka selama itu pula kita pejuang dakwah khususnya di dunia maya dan terus berada di garda terdepan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan sekitar kita. Ini moto fakta Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, di video kali ini saya akan reaction perdebatan soal kebangkitan Yesus Kristus. Kebingungan Oten menjelaskan soal kebangkitan Yesus, itu roh atau jasad? Itu anak Maria atau Tuhan? Nah, itu yang menjadi pokok bahasan yang sangat seru, asal logika dan pastinya sangat menghibur ya. Ini penting kita bahas karena persoalan kenaikan Yesus ini sebelumnya dalam nomenklatur di pemerintah itu libur nasionalnya disebut kenaikan Isa Al-Masih. Wafatnya pun disebut wafatnya Isa Al-Masih. Padahal nama Isa Al-Masih adanya di kitab Muslim, bukan di Kristen. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 sudah diubah ya sahabat ya. Sebelumnya istilah wafatnya Isa Al-Masih, kemudian kenaikan Isa Al-Masih berubah menjadi wafatnya Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus. Ya, ini tentu hal yang sangat kita apresiasi, memang harusnya seperti ini. Ini sebenarnya yang benar karena kalau menggunakan nama wafatnya Isa Al-Masih tentu ini melecehkan kita yang muslim. Muslim, Isa Al-Masih itu belum wafat. Yang wafat adalah Yesus Kristus di kitab Kristen, dalam keimanan Kristen. Jadi yang merayakan wafat dan kenaikan juga Kristen di segala denomnya ya. Kalau menggunakan wafatnya Isa Al-Masih jelas harus dipersoalkan karena di Islam tidak sesuai, di Kristen pun nggak sesuai ya. Nah, jadi persoalan ini perayaan buat siapa? Ya. Alhamdulillah di 2024 sudah diubah ya. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan soal kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kenapa kita perlu membahas ini? Kenapa kita perlu ikut memperdebatkan ini? Karena yang sering keluar masuk kampung muslim adalah misionaris-misionaris Oten dalam rangka apa? Menjajakan kebenaran, menjajakan keselamatan versi mereka tentunya ya. Tujuannya jelas, ngajak murtad lah. Karena yang didekati adalah muslim. Ya. Maka kita sebagai muslim punya hak menanggapi, membedah, membongkar dengan pisau analisis yang berakal sehat tentunya. Bukan ngajari atau mencampuri urusan agama Oten, bukan. Tapi untuk mengajari sesama muslim. Gini loh yang perlu kita pahami. Gini loh cara menghadapi misionaris kalau ngajak ke iman mereka. Ya. Biar kita nggak jadi korban pemurtadan tentunya ya. Warga kita, umat kita jangan jadi korban pemurtadan hanya karena hadiah beras dan mie instan. Akidah digadai dengan iming-iming keselamatan dengan cara menyembah sesama manusia yang dicap sebagai Tuhan. Baca berulang-ulang Quran surah Al-Maidah ayat 72 ya, biar nggak sesat ya. Mari kita simak perdebatan mulai dari doktrin dasar kekristenan, bagaimana mereka menyikapi sosok Yesus anak Maria sebagai Tuhan dalam iman mereka, berdasarkan ayat-ayat yang sebenarnya bukan perkataan Yesus sendiri. Ini dia bagaimana Kristen mempresentasikan pokok doktrin teologisnya.
Ya, pertama kita ketahui dulu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ketika dia berkata juru selamat, berarti sifat-sifat Allah itu ada padanya. Lukas 2 ayat 11 kan gitu. Nah, ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, Yesus berada dalam batas-batas inkarnasi. Sehingga posisi Bapa itu adalah lebih besar dari Yesus. Di dalam Ibrani 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 5 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi ketika dia di dunia, dia ada dalam posisi hamba, menjadi hamba dari Bapa. Nah, ketika dia berada dalam posisi sebagai hamba, sebagai nabi, sebagai pelayan, maka tentu saja dia harus menjelaskan seperti apa yang nabi lakukan. Karena kan dia datang dalam posisi manusia yang penuh keterbatasan. Jadi Yesus itu yang adalah bagian dari pribadi Allah, datang di dunia, membatasi diri, menjadi sama seperti manusia. Jadi ini sahabat doktrin dasar di keimanan saudara kita di Kristiani. Kalau ada penginjil atau misionaris atau yang model Rasul Lubis ya, menyampaikan begitu, gimana cara menanggapinya? Ini saya ajarin. Tanyakan di mana ayatnya Yesus mengaku bahwa aku ini Allah yang inkarnasi dalam rupa manusia. Karena perlu dipahami bahwa narasi-narasi inkarnasi dalam rupa manusia, kedangingan, merendahkan diri, itu bukan narasi dari Yesus, tapi narasi di surat-surat Paulus. Tadi dalil yang dia bawakan dari ayat Ibrani, dari Filipi. Perlu dipahami bahwa kitab Ibrani adalah kitab di perjanjian baru yang sama sekali tidak diketahui pasti siapa pengarangnya. Bayangin, ada tulisan anonim, tidak diketahui pasti siapa pengarangnya, tapi masuk kitab suci. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Terus pakai ayat Filipi. Perlu dipahami juga bahwa ayat Filipi adalah salah satu dari surat-surat Paulus atau korespondensi Paulus yang dikirim kepada jemaat Kristen di Filipi. Paulus menulis surat-suratnya diperkirakan sekitar tahun 62 atau 63 Masehi. Berarti sekitar 30 tahun pasca kenaikan Yesus ke langit. Ya, Paulus dieksekusi Kaisar Nero sekitar tahun 67. Jadi tulisan Paulus dijadikan kitab suci itu di atas tahun 100 sahabat. Ya, di atas abad pertama. Nah, tanyakan ke penginjil, saat surat Paulus ditetapkan sebagai kitab suci, Paulus tahu nggak? Ada yang konfirmasi nggak ke Paulus bahwa surat-suratnya ini mau dijadikan kitab suci loh? Saya yakin misionaris bakal oleng, bahkan mendadak pamit pipis kalau ditanya begitu. Ya, kemudian kabur. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah satu kehendak. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia menjadi posisi sebagai hamba. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus tentu harus ada pengetahuan dari Bapa. Makanya dia membawakan atau berdoa seperti kata Anda berdoa, karena dalam posisi sebagai hamba dia tentu bisa berdoa, karena dia kan dalam posisi sebagai manusia. Dia berdoa untuk meminta kekuatan dari Bapa, karena dia dalam posisi sebagai hamba. Tetapi banyak juga kuasa-kuasa yang dia lakukan tanpa berdoa. Dia melakukan sendiri, yaitu contoh ketika dia menciptakan anggur dari air biasa. Kemudian dia meredakan angin ribut. Nah, walaupun dia masih dalam posisi hamba sebagai pelayan di dunia, pelayan dari Bapa, dia masih tetap menunjukkan kuasanya. Karena itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah bagian dari Allah yang datang ke dunia, membatasi dirinya dalam wujud jasad manusia, gitu. Nah, narasi yang baru sahabat dengar adalah Oten ini menjelaskan tentang doktrin yang mereka pahami bahwa status Yesus sebagai hamba bisa berdoa, minta kekuatan kepada Bapa. Juga sebagai Tuhan, Yesus punya kuasa sendiri tanpa minta kepada Bapa. Seperti yang dia contohkan mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut. Ini kan soal mujizat ya. Benarkah demikian, sahabat? Kalau narasinya begini, tolong tanyakan ke Oten di mana ayatnya Yesus mengaku kuasa sendiri tanpa Bapa. Sebab jika ada ayatnya, maka pasti akan tabrakan dengan ayat Yohanes 5:30, Yohanes 12:49, Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Di Yohanes 5:30, Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Segala kekuasaan itu dari Bapa yang mengutusnya. Di Yohanes 12:49, Yesus mengaku berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi perkataan atas perintah Bapa. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, Petrus memperkenalkan bahwa mukjizat atau kekuatan itu dari Allah.
Yesus hanya perantara. Ya, silakan baca sendiri di ayat lengkapnya ya di Yohanes 5:30, 12:49 dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Lalu di mana dasarnya Oten ini menarasikan bahwa Yesus bisa menunjukkan kuasanya, bahwa dia bagian dari Allah. 3 ayat itu cukup untuk membantahnya kan. Oke, sekarang kita masuk di soal kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Kapan dia menjadi Tuhan kembali? Ketika dia menyelesaikan tugasnya di bumi. Karena hari ini adalah, ini jawabannya ya, karena hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus di nomenklatur atau di kalender. Disinilah Yesus menjadi Tuhan kembali setelah dia menyelesaikan tugasnya di tiang salib, mati, dikubur, dibangkitkan, kemudian terangkat dia ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi hari ini adalah hari Yesus menjadi Tuhan. Betul apa betul? Benar sekali. Dia kembali. Benar sekali. Tepuk tangan. Dia kembali. Jadi hari ini adalah hari terangkat Yesus menjadi Tuhan di surga. Tepuk tangan. Kembali. Harus dipakai kata kembali. Kembali menjadi Allah. Gitu. Iya, hari ini adalah hari Yesus kembali menjadi Tuhan di surga. Benar sekali. Betul. Gitu. Tetapi yang menciptakan bisa menjadi seperti ciptaan. Itulah Allah yang memiliki, yang tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya, seperti itu. Nah, oke ya, saya Mungkin pertanyaannya begini, roh Tuhan di dalam dirinya Yesus ini tidak bertanggung jawab. Kenapa dia pergi melarikan diri? Kenapa dia nggak nolongin? Kenapa dia harus keluar? Itu loh mungkin jawaban pertanyaannya. Ini yang saya mau jelaskan tadi. Nah, silakan. Nah, ketika Yesus sebagai tubuh, jiwa, dan roh manusianya menanggung dosa, ya, maka ketika dia disalib, dosa seluruh manusia ada dalam diri Yesus. Semua kutuk-kutuk Yesus tanggung dan ada dalam diri Yesus. Makanya saat itu roh Allah meninggalkannya. Tetapi ketika dia menyelesaikan tugasnya dengan kematiannya, rohnya kembali kepadanya dengan tubuh yang baru juga. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus. Anak Maria telah mati ketika Yesus mati di kayu salib. Sekarang anak Maria ada di mana, Bang? Anak Maria sudah mati, karena sudah mati ketika Yesus mati. Oh, jadi anak Maria udah mati. Yesus yang adalah bagian dari kekekalan. Taruh lu Bang. Anak Maria itu sudah mati ya? Ya, sudah mati. Oke. Terus yang bangkit bukan lagi anak Maria? Yang bangkit adalah roh Allah, Yesus yang adalah roh Allah, dan Ingat Bang, ini bahasa ingatkan ya. Saya pakaikan data dikit gitu ya Bang ya. Boleh ya? Kemuliaannya. Ya, setelah dia disalib, kita majuin dulu dikit. Setelah dia disalib, dia dikubur 3 hari 3 malam. Terus kemudian dia bangkit di hari ketiga bersamaan dengan adanya gempa bumi. Ya, kuburan terbuka, roh-roh orang kudus ya pada bangkit, kemudian disertai juga Yesus bangkit. Yesus bangkit itu murid-murid pada heran, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, tidak mempunyai daging dan kulit. Kemudian dia minta ikan goreng. Pertanyaannya Bang, yang bangkit dari kubur ini masih anak Maria kah? Atau bukan lagi anak Maria? Silakan. Sudah tidak lagi. Tidak lagi. Jasad tubuh Maria, jasad tubuh anak Maria itu sudah mati. Baik. Berarti berarti anaknya Maria hilang di kuburan. Bukan hilang, dia sudah mati. Jadi kalau mati seperti manusia biasa, seperti Nabi Musa mati, seperti itulah. Tapi kalau misalnya nih ada keluarganya Bunda Maria, kan saudaranya tentu masih punya ponakan tuh, ya. Ponakannya ingin ziarah kubur, kok kuburan om saya kok nggak ada isinya. Nah, gimana menjawabnya? Nah, karena kalau mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah bagian dari kekekalan Allah yang datang dalam wujud manusia, mereka pasti sudah tahu. Maka mereka tidak akan menjadi masalah itu. Ini loh Bang, saya ulang Bang ya. Tahu bahwa yang mati itu adalah, yang datang ke dunia, Yesus itu adalah Allah. Iya Bang, ini kita udah paham itu loh Bang. Ini loh Bang, saya sederhanakan loh ya. Kan ini kuburan kosong Bang, gitu ya. Kosong. Nah, ini kan ponakannya Yesus misalnya nih, ingin menziarahi kuburan omnya, kan gitu ya.
Nah dia bertanya, loh kalau memang om saya dikubur, mana mayatnya? Gimana jawabnya bang? Nah, jawabnya adalah ketika Yesus datang mewujudkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus menyatakan bahwa dia telah bangkit. Jadi Berarti yang bangkit itu, ya, berarti yang bangkit itu masih anak Maria bang. bukan, kan biasanya sudah mati. Loh, nah isi kuburan kosong. Ya, itu bukan kuasa artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Jadi anak Maria hilang? Hilang di dalam kubur. Oh anak Maria hilang, ngomong dulu dari tadi. Kalau anak Maria hilang. Hilang artinya dibawa langsung oleh Allah itu sendiri. Sebab ya, itu bukan kuasa artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Ya, itu bukan kuasa artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Nah, di sini Oten menegaskan Yesus mati, jasadnya hilang. Yesus anak Maria hilang. Nah, kira-kira apa yang terjadi berikutnya? Bukan Allah yang Dibawa kemana bang? Orang kuburannya kosong. surga tentu. Berarti yang naik ke surga itu, berarti yang naik ke surga itu, dengerin dulu bang. Yang naik ke surga itu adalah bagian dari kekekalan Allah. Iya berarti yang naik ke surga, bang. Berarti yang naik ke surga menjadi Tuhan kembali anaknya Maria bang. Tidak, kan Maria sudah mati. Berarti tapi mayatnya hilang bang. Hilang, tentu saja hilang. Untuk apa? Tahu nggak datanya bang? Ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena begitu. Dia ke kuburan itu kosong. Datang dua malaikat bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Dia menjawab begini, Tuhanku telah diambil orang. Nah, karena memang ini Maria Magdalena ingin lihat kok kuburannya kosong begitu. Nangislah dia. Cara manusia tentu bisa berkata seperti itu. Iya, nah sekarang ini kita mau cari ini jasadnya. Kalau memang dia jasadnya dikubur, tentu kuburan nggak kosong. Ini yang kita tanya gitu loh. Mana anak Maria sekarang? Yang mati itu kan jasad yang dipakai oleh Allah. Jadi menurut Anda, jasad yang dikubur itu bukan jasad yang bangkit lagi. Yang dipakai begini ya. Dia gimana? Begini, jasad yang mati itu, manusia yang mati, jasad yang mati itu adalah jasad yang dipakai oleh Allah sendiri. Nah, ketika dia bangkit kan itu terserah dia mau angkat tubuh jasad Marianya kan itu, atau dia mau taruh saja jasadnya kan itu terserah dia. Sebab dia kan sang pencipta, dia maha kuasa. Nah, ketika jasad anak Maria sudah mati, maka ya bangkit adalah kealahannya Yesus yang adalah roh yang datang menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Jadi boleh disimpulkan bang bahwa anak Bunda Maria hilang ya? Ya, artinya bagikan diangkat lah ke surga, tidak mungkin diangkat. Kalau diangkat ke surga, kalau dia diangkat, dengerin dulu bang. Ini ada dua jawaban yang Anda harus pegang konsisten. Kalau anak Maria hilang di kuburan, berarti yang terangkat ke surga bukan lagi anak Maria, betul? Bukan hilang, tetapi diangkat oleh Allah. Kalau anak Maria hilang di kuburan, berarti yang terangkat ke surga bukan lagi anak Maria, betul? Bukan hilang, tetapi diangkat oleh Allah. Beginilah kebingungan Oten dalam menjelaskan. Tadi dia bilang Yesus anak Maria itu hilang. Sekarang dia bantah lagi, bukan hilang. Ya, itu bukan kuasa artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Jadi anak Maria hilang? Hilang di dalam kubur. Oh, anak Maria hilang, ngomong dulu dari tadi. Artinya dibawa langsung oleh Allah itu sendiri. Sebab kalau anak Maria hilang di kuburan, berarti yang terangkat ke surga bukan lagi anak Maria, betul? Bukan hilang, tetapi diangkat oleh Allah. Ya, itu bukan kuasa artinya sudah mati. Jasanya sudah hilang. Bukan hilang, tetapi diangkat oleh Allah. Jasanya sudah hilang. Bukan hilang, jasanya sudah hilang. Bukan hilang. Kenapa hal ini dipertanyakan? Karena ada persoalan yang tak bisa dijelaskan oleh Oten. Yang disalib Yesus anak Maria, yang dikubur 3 hari Yesus anak Maria. Giliran bangkit Oten bilang roh Allah, tubuh kemuliaan. Padahal jasad Yesus hilang, kuburan kosong. Kalau yang bangkit adalah tubuh baru, tubuh kemuliaan, roh Allah, harusnya jasad masih ada. Kalau yang bangkit roh doang, ngapain jasadnya hilang, ngapain batu terguling, ngapain ngabisin makan ikan goreng, ngapain tangannya bolong bekas paku, ya kan? Nah,
Makan ikan goreng tangan bekas paku pertanda jasad yang nongol di hadapan murid adalah tubuh yang asli. Maka yang naik ke surga Yesus dalam wujud roh dalam tubuh kemuliaan, atau Yesus dengan jasad dan roh seperti sosok yang dilahirkan Bunda Maria. Ya, ini tentu akan membingungkan tetangga kita. Mau dibilang tubuh baru, kemuliaan, nggak sesuai. Mau dibilang jasad yang sama dengan yang disalib dan bangkit, juga jadi masalah bagi doktrin kekristenan. Sebab bangkit dengan jasad yang sama pertanda tidak mati, tapi pingsan. Buktinya jasad nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau nggak mati, maka sia-sialah pengajaran Paulus, karena doktrinnya Yesus harus mati dan bangkit untuk menebus dosa mereka yang menuhankan Yesus. Inilah sebabnya kenapa Oten bersikeras Yesus harus dianggap mati. Ya, Yesus yang bagi mereka adalah Tuhan harus mati. Bayangin, yang ngotot Tuhan harus mati ya Oten sendiri. Terus berkelit lagi, oh yang mati kan sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Yang mati jasad, roh tidak mati. Lah, kalau hanya jasad yang mati, roh tidak mati, lantas apa bedanya Yesus dengan kita? Kan setiap kita ada jasad dan roh. Jasad mati, roh kekal. Bingung kan? Berarti kalau anak Maria yang diangkat ke surga menjadi Tuhan kembali, artinya Tuhan Anda itu di surga anak Maria. Yang mana yang dipegang? Tentu saja anak Maria yang telah mati kemudian diangkat ke surga, lalu jasadnya diangkat, kemudian yang menampakkan tentu saja anak Maria yang telah mati kemudian diangkat ke surga, lalu jasadnya diangkat, kemudian yang menampakkan jasadnya diangkat, kemudian yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dialah Yesus yang adalah Roh Allah yang datang mewujudkan dirinya kepada murid. Atau saya permudah, Bang, yang bangkit makan ikan goreng itu anak Maria atau bukan? Bukan, dia sudah Bukan. Berarti anak Maria hilang di kuburan. di situ apa dikatakan hilang? Ya makanya dengerin dulu ya, kita mundur Ya, dikit. kan di situ tadi dikatakan Ya, hilang. kita mundur selangkah. Gitu. Kita mundur selangkah dulu ya. Yang disalib, Di situ dikatakan hilang. dengerin dulu. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Di situ apa dikatakan hilang? Ya makanya dengerin dulu ya, kita mundur Ya, dikit. kan di situ tadi dikatakan Ya, hilang. kita mundur selangkah. Gitu. Kita mundur selangkah dulu ya. Yang disalib, Di situ dikatakan hilang. dengerin dulu. Tadi si Oten ini sendiri yang bilang hilang, jasadnya diangkat, sekarang dia lupa lagi. Ya, Tuhan kuasa artinya sudah mati. Jasadnya sudah hilang. Jadi anak Maria hilang? Hilang di dalam kubur. Oh, anak Maria hilang, ngomong dong dari tadi. Kalau anak Maria hilang, Hilang artinya dibawa langsung oleh Allah itu sendiri. Sebab Izin Bang, yang disalib anak Maria, betul? ya, Oke, yang dikubur anak Maria, betul? ya, Yang bangkit anak Maria atau bukan? yang bangkit adalah Roh Allah yang ada dalam diri anak Maria itu. Enggak, anak Maria atau bukan yang bangkit? Yang bangkit adalah Roh Allah yang ada dalam diri anak Maria. Berarti masih anak Maria yang bangkit. Yang bangkit adalah Roh Allah Yang ada makan dalam ikan goreng itu, tubuh anak Maria. dengerin Bang. Yang makan ikan Dengerin goreng sekali. itu, dengerin. Sekali lagi, yang Ya. bangkit itu adalah Roh Allah yang ada dalam jasad anak Maria itu. Oh, berarti yang bangkit itu masih jasadnya anak Maria. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Bang, lihat Bang. Abang kok belum pernah baca datanya ya Bang ya? Coba, Di sana itu Bang. Apa saya perlu bacakan Bang ya? coba. Hah? Bentar ya Bang ya. Waduh. Abang ini kok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Handi, tanyain tadi itu Bang Handi. Saya juga punya pertanyaan dari tadi. Silakan tanya. Siapa sih Bang? Tapi jangan dibelokin Bang ya. Silakan masuk Bang. Tapi jangan dibelokin topiknya ya. Nah begini, kita kan bicara tentang kebangkitan Yesus, kan? Betul?
Kenapa bang? Siapa yang bertanya? Nah, begini, Yesus itu bangkit menurut rohnya atau jasmaninya? Silakan dijawab. Anda agama apa? Islam atau? Islam, saya Islam. Oh, Islam. Ya, gimana? Yesus itu bangkit menurut rohnya atau jasmaninya? Yang bangkit itu adalah rohnya. Oh ya, yakin. Ya, dan ketika coba. dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, rohnya ini mewujudkan dirinya dalam rupa Yesus dengan tubuh kemuliaan yang baru. Bang, saya pakai data dulu ya bang ya, sebentar ya di selasi. Lukas 24 nomor 13, di situ perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, itu bukan ya, sebentar ya, yang Yesus menampakkan diri kepada murid semua murid. Jadi mulai dari Lukas 24 nomor 36. Ya, jadi ini masih Yesus nih menampakkan diri nih. Ya, betul. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Ya. Ini sebelum lanjut ke 37 saya tanya bang. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba, pertanyaan saya, Yesus ini yang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, ini Yesus ini anak Maria atau bukan? Ya, dia dalam posisi itu sebagai Allah, sudah bukan sebagai anak Maria. Bukan lagi anak Maria Yesus ini ya. Allah yang mewujudkan dirinya dalam rupa. Tinggal dijawab singkat bang sebelum saya lanjut datanya. Saya ulang ya. Iya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya bang, Yesus yang mengucapkan damai sejahtera ini masih anak Maria atau bukan lagi anak Maria? Bukan, sudah bukan. Bukan lagi. Artinya anak Maria tertinggal di kuburan. Kan sudah katakan tadi, kenapa diulang-ulang? Sudah diangkat. Diangkat kemana orang? Bukan lagi anak Maria yang terangkat kok. Ya jelas saja angkat ke surga, angkat kemana? Nah, bingung kan? Ini yang bangkit ke sorga siapa? Yesus anak Maria yang jasadnya disalib dan dikubur 3 hari kemudian hilang? Atau Yesus yang diklaim sebagai roh dalam tubuh kemuliaan, sebagai Tuhan yang telah menyelesaikan misi penebusan dosa, yang ngabisin 1 piring ikan goreng yang 40 hari kemudian naik ke langit? Atau jangan-jangan Yesus anak Maria yang gak mati cuma pingsan, sehingga tubuh yang disalib dan dikubur adalah tubuh yang sama yang makan ikan goreng dan naik ke langit? Mana yang benar? Gitu. Oh berarti ada 2 pengangkatan. Yang diangkat itu tubuh jasad anak Maria. Jadi ini bagaimana ini bang? 2 kali pengangkatan bagaimana? Artinya diangkat ke surga. Berarti yang nggak tiba-tiba dari kubur diangkat bang. Dia saat di bumi dulu itu 40 hari beraktivitas bang. Coba begini, Elia saja diangkat ke surga. Ya nggak usah bawa ke Elia lah. Ini kan gambaran. Elia saja diangkat. Nah, Yesus yang adalah tubuh kemanusiaan dari Allah, kenapa tidak bisa diangkat? Tentu bisa, kan gitu. Elia saja bisa diangkat. Ini nggak ngomongin Elia loh. Iya, artinya sama-sama nabi dari Allah, satu-satunya Bapa yang kekal itu. Oke, saya ulang ya. Kita lanjut ya bang ya. Karena Nabi Elia dan Nabi Yesus itu punya Allah. Ya udah nggak membahas Elia kok. Waduh, bahaya ini kalau komparasi ke Nabi Elia. Sama aja mengatakan Yesus bangkit naik ke sorga tanpa kematian. Karena Elia ke sorga tanpa mati terlebih dahulu. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-11. Elia lagi jalan-jalan, datang kereta berapi. Elia naik ke sorga, tidak pakai mati dan langsung bangkit naik ke sorga. Yesus gimana? Apakah sama dengan Elia? Selamat datang di kebenaran. 37-nya, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku, kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang seperti yang kau lihat padaku. Ini yang ngomong ini anak Maria atau bukan? Ya, yang berbicara itu adalah Roh Allah. Roh Allah. Dia punya fisik, Bang. Iya, Roh Allah yang mewujudkan dirinya dalam jasad yang Iya, saya tanya ini anak Maria atau bukan? Sudah bukan lagi. Bukan lagi. Baik. Artinya yang berbicara ini bukan lagi anak Maria, betul? Betul. Ya mundur lagi ke belakang. Anak Marianya mana sekarang? Oh, hilang di kuburan. Anak Maria kan tadi sudah saya katakan tadi. Kenapa diulang-ulang lagi? Mana datanya anak Maria?
anak Maria terangkat langsung ke surga, ada juga makan ikan goreng dulu. Yang mana ini yang benar? Sebab di dalam kubur sudah tidak ada lagi jasadnya. Berarti hilang dong. Seperti Elia ya diangkat ke surga, begitulah Nabi Yesus bisa diangkat ke surga. Bang Handi, Ya, saya boleh izin sedikit nggak? boleh. Saya dia menggelitik gitu. Saya mau nanya ke Pak Rafael ini sesuai tema Bang Handi. Pak Rafael, saya mau tanya, setelah Yesus itu bangkit dari kubur itu bukan anak Maria, bukan ya? Oke, yang dibaca oleh Bang Handi tadi, dia minta makan ikan goreng. Jadi makan ikan goreng ini Tuhan atau anak Maria? Kan saya sudah katakan tadi bahwa roh Allah itu tidak berubah. Iya, saya tahu dari penjelasannya. Yang saya tanya gini aja, Pak Rafael. Yang makan ikan goreng itu Tuhan atau anak Maria? Roh Allah mewujudkan dirinya dalam rupa. Iya, rupa tahu jasad Yesus. Pak. Penjelasan itu saya tahu. Saya hanya bertanya dua hal. Yang pertama, ketika dia bangkit, itu bukan anak Maria, kan kata Bapak seperti itu. Betul? Betul, oke. Waktu dia minta ikan goreng, yang makan itu anak Maria atau Tuhan yang makan? Tuhan. Oh, Tuhan makan ikan goreng. Baik, terima kasih jawabannya. Lanjut Bang Handi. jadi kesimpulannya yang dikubur anak Maria. Ya, Terus yang bangkit bukan lagi anak Maria. bukan. Karena yang makan ikan goreng itu adalah Tuhan. Ya, betul. Nah, berarti di sini anak Maria ini atau ponakannya Yesus ini bingung dia, om saya jasadnya mana? Karena kenapa yang bangkit itu bukan Dia bingung. Entar dulu bang. Mana dalil dia bingung? Ya nanti Anda jawab, santai dulu. Ini saya ini loh orang yang sedih. Ingin di mana ini anak Maria sekarang ini gitu loh. Kenapa? Karena yang dikubur anak Maria, yang bangkit makan ikan goreng bukan lagi anak Maria. Ya, sangat seru ya. Sahabat, beginilah cara Oten menjelaskan konsep keselamatan dalam agamanya. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan yang bikin hukum mana yang benar yang sesuai aturan Tuhan, mana yang salah dan pembangkangan yang membawa manusia jatuh dalam dosa. Tapi saat manusia berdosa, bukan manusia yang dihukum, tapi Tuhan sendiri yang inkarnasi dalam rupa manusia. Tuhan pula yang menderita dan mati menanggung dosa manusia. Ini manusia yang berdosa, tapi Tuhan loh yang dihukum mati. Tuhan kuasa lahir sebagai manusia, tapi kenapa Tuhan gak kuasa hapus dosa kalau gak dimatiin dulu? Ini yang jadi pertanyaan saya yang tidak pernah saya mendapat jawabannya. Anda yang merasa punya kemampuan menjelaskan, silakan sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, silakan sampaikan koreksi yang logis dan berdasar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, dukungan semoga menjadi informasi dan pencerahan yang baik buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.